Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala ba'dul aba'i, berkata sebahagian orang-orang tua. Ini orang-orang tua setelah apa yang telah mereka katakan itu, akhirnya mereka mengeluh sendiri. Sebagaimana yang telah dikatakan di sini oleh Al-Habib Umar dalam kitab Shalahul Usrah wa Dawrul Abawaini fit Tarbiyah di jilid yang kedua ini. Qultu ala bani kalimatan, aku dulu pernah berkata kepadaku satu ungkapan, wa anal yawma a'ani minha, dan sekarang aku merasa kena imbas dari ucapan tersebut. Falahu aqilun wa lahu majnunun, anakku tersebut enggak berakal, enggak jadi gila. Allahu Akbar. Tuh lihat, anakku tersebut enggak berakal, enggak menjadi gila, jadi kerepotan sendiri. Ya, akhirnya tuh orang tua repot sendiri. Hasil dari ungkapan apa yang telah dikatakan dahulu tuh. Kan kasihan kalau anak berakal enggak, gila enggak. Jadi gimana dong? Seakan kehidupan itu la yamutu fiha wa la yahya. Seakan kehidupan tersebut la yamutu fiha, tidak mati di dalam kehidupan, wa la yahya, dan tidak ada juga kehidupan. Tidak mati, tidak hidup. Bagaimana? Ini kalau misalnya ada anak tidak berakal pula tidak gila, bagaimana dong? Akhirnya kecapean nih orang tua. Wala ziltu u'alijuhu, dan aku selalu mengobatinya mundu sinin, bertahun-tahun, bisa babitil kalimati, dengan sebab kalimat tersebut, ungkapan tersebut, allati kharajat minni, yang sudah keluar dari ucapanku. Fakanat hadhihi natijatuha, dan inilah apa hasil dari ucapannya. Jadi jangan gampang untuk berkata kepada anak itu sumpah. Kemarin dari pengajian yang sudah kita bahas, disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum, jangan kalian menyumpahi diri kalian dan juga jangan kalian menyumpahi anak-anak kalian. Jangan. Dari pengajian yang kemarin kita sudah juga membahas seluruh yang ada di Taman Safari atau seluruh yang ada di pasar Minggu, Ragunan, semuanya kita keluarin, Masya Allah. Binatang semuanya kita keluarin, Masya Allah. Waktunya sayang sama anak, giliran marah semuanya kita ucapin. Ragunan keluar semuanya, ya Allah, jangan. Nanti kalau misalnya dikatakan tuh anak misal monyet terus bulu-bulunya jadi kayak monyet, bagaimana dong? Setelah setahun anaknya seperti monyet, tingkah lakunya monyet. Kalau misalnya ketemu pisang atau ketemu kacang, Masya Allah, bagaikan monyet yang ada, jangan dong gitu. Jadi itu ulah dari apa yang telah dikatakan oleh orang tua. Berhasil kan juga dalam sabda Rasulullah kemarin diungkapkan, la tuafiqu, jangan sampai kalian berkesesuaian ketika kalian untuk menyumpahi kalian sendiri atau anak-anak kalian atau siapa saja itu. Masya Allah, kalau berkesesuaian itu adalah waktu diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima, akhirnya diterima. Anak dibilang jelek, jadi jelek akhirnya. Anak dibilang bodoh, jadi bodoh akhirnya. Tuh lihat, jangan sekali-kali mengatakan anak itu jelek. Jangan sekali-kali mengatakan anak itu bodoh. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa anak itu kurus, kering misalnya. Katakan anak, Masya Allah. Kan kita udah diajarkan oleh orang-orang tua kita tempo dulu. Masya Allah raja, Masya Allah gunung, Masya Allah. Gunung. Anak kita bilang gunung. Anak kita bilang apa? Lautan, Masya Allah. Saking apa? Saking kita memuji agar anak kita memang betul-betul kuat, anak kita betul-betul alim, anak kita betul-betul
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anakku pintar, anakku ganteng. Padahal rebek tuh anak. Masya Allah. Tapi dikatakan seperti itu. Saking apa artinya? Saking gak mau untuk berkata buruk kepada sang anak. Berkatalah yang baik. Masya Allah, Masya Allah. Anak misalnya rigilnya luar biasa. Masya Allah, emang ini luar biasa emang. Ini gunung, ini Masya Allah. Puji. Ini anak yang santun. Masya Allah. Ini anak yang alim, ini anak pintar. Katakan seperti itu. Mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi wali min auliyaillah. Amin. Minta seperti itu, minta. Gitu. Pintu kewalian selalu akan terbuka. Lihat Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika di malam 21 Ramadan. Di malam 21 Ramadan beliau sholat banyak. Kemudian beliau keluar lagi melihat ke depan rumahnya, melihat ke atas langit, kemudian beliau sholat lagi. Demikian apa yang telah dikatakan oleh putri beliau, Sayyidatuna Ummu Kulthum. Kemudian keluar lagi ke rumah, kemudian sholat lagi, kemudian berdoa lagi. Masya Allah. Seakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Asyik beliau dalam keadaan sujud, dibelah dahinya oleh Ibnu Mulyam. Masya Allah. Kemudian menyelesaikan sujudnya. Tidak bergumam apa-apa, tetap menyelesaikan sujudnya, menyelesaikan sholatnya. Tidak lama, kemudian darah mengalir sampai ke jenggot yang mulia, jenggot Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Berdoa beliau, kemudian menyebut Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pingsan beliau, kemudian siuman lagi, mendengar bahwa Ibnu Mulyam sudah ketangkep dan jadi tawanan. Merintih Ibnu Mulyam mau susu. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kasih tawanan kita susu. Karena keluarga baginda Rasulullah penuh dengan rahmah. Kita mempunyai kemuliaan, kita mempunyai keagungan. Tuh lihat, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada anaknya, mengajarkan kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada umat ini. Betapa mulia. Beliau tidak pernah ungkap kepada Ibnu Mulyam dengan ucapan caci maki. Padahal beliau dibunuh. Beliau dibunuh. Ketika beliau minum susu, kemudian terdengar lagi rintihan Ibnu Mulyam. Sayyidina Imam Ali mengatakan, berilah Ibnu Mulyam sebagaimana aku minum susu, beri kepada dia. Apa yang sebagaimana kalian berikan kepada aku susu. Tuh lihat, rahmah, bahkan kepada yang membunuh saja. Rahmah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, keluarga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madrasatul Rasul, madrasah yang sudah terbentuk di dalam kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Lihat keturunan yang mulia. Kenapa? Bertolak dari yang mulia, dari Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, berikut Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, orang-orang yang dimuliakan, orang yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Amin. Lihat, tidak ada ucapan buruk dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib kepada Ibnu Mulyam. Padahal beliau apa? Dahinya sampai itu dikatakan dalam sejarah, pedangnya Ibnu Mulyam merasuk tajam sampai beliau terasa banyaknya racun yang masuk di dalam tubuh beliau. Tetap beliau zikir kepada Allah, tetap beliau istiqamah, sabat dengan mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapannya adalah sentuhan-sentuhan batin, ya Allah. Allah Akbar. Itu kita diajarkan. Kenapa kita masih bandel? Ucapan kita masih ucapan-ucapan yang kotor. Apalagi kepada anak, jangan. Kalau kita mau mendidik anak, jaga ucapan kita. Bagaimana anak bakal mengikuti perintah, bakal mengikuti atau menjauhi larangan kalau kita sendiri tidak menjalankan syariat baginda Rasulullah atau ucapan-ucapan kita kasar. Jangan, kalau dikatakan oleh Al-Habib Umar, kalau kita perintah kepada anak, di satu sisi larangan,
perintah larangan, capek. Anak cukup waktu-waktu ketika diperintahkan, udah diperintahkan. Jangan kita memerintahkan anak dengan banyaknya. Misal kita perintahkan anak untuk membersihkan kamar mandi, habis itu membersihkan ruang, habis itu membersihkan depan, habis itu membersihkan sepeda, jangan. Kalau sama budak saja, sekalipun andaikan ada perbudakan, tetap ada hak yang dimiliki dari sang budak kepada kita. Tuannya, andaikan ada perbudakan, apalagi ini adalah anak. Jadi santun kepada sang anak. Santun ketika kita perintahkan anak udah sholat, alhamdulillah. Lihat, satu waktu nanti kita perintahkan berikutnya lagi. Jangan kita perintahkan, habis itu di belakang perintah ada perintah lagi, di belakang perintah ada perintah lagi. Tidak. Membuat akhirnya jiwa sang anak itu merasa malas, merasa malal akhirnya. Tidak mau untuk mengikuti. Kenapa? Karena kebanyakan perintah dan larangan, perintah dan larangan, perintah dan larangan. Perintah dengan rahmah, larangan juga dengan rahmah. Andaikan kita melarang anak kita sekalipun tetap dengan rahmah. Anak kita misal kita sudah larang jangan main HP, kita santun, nah jangan main HP. Kita udah bilang lagi, nah jangan main HP. Kemudian anak terus main HP lagi, terus main HP lagi. Udah waktunya, hari berikutnya begitu lagi, hari berikutnya lagi begitu. Ada tahapan-tahapan di mana anak tidak mendengarkan ucapan kita, bukan anak yang dibanting. Bukan anak yang dibanting. HP boleh dibanting. Ya jamaah. HP boleh dibanting, tapi anak jangan dibanting. Mukul, apalagi mukul dengan berkelebihan, jangan dong. Apakah lantaran anak terus main HP kemudian harus dipukul habis-habisan? Tidak. Dipukul dengan gagang lidi atau dengan gagang sapu, jangan. Apalagi di situ ada pakunya, naudzubillah min dzalik. Yang terasa sakitkan anak, yang nanti pada akhirnya yang menyesalkan kita sebagai orang tua. Kita lihat di pagi hari kita omelin anak, akhirnya ketika kita berada di malam hari kita lihat betapa anak kita dalam keadaan tidur lelapnya. Tak terasa ketika kita melihat anak kita lagi asik tidur lelap, kedua mata kita mengeluarkan aliran air mata, plek, nangis. Seakan kita mengatakan, nak, maafin ayah ya nak, tuh lihat. Siang hari kita udah ngomelin anak kita habis-habisan, Masya Allah. Malam hari ketika kita ngelihat anak kita dalam keadaan tertidur dengan lelapnya, nah maafin bapak ya nak. Padahal anak lagi dalam keadaan tertidur lelap, tuh lihat. Makanya jangan mau punya anak saja. Alangkah indah sebelum punya anak dia harus tahu apa terapan-terapan untuk mendidik anak. Bahkan kan kalau misalnya kita lihat Jakarta tempo dulu, atau mungkin Indonesia tempo dulu, sebelum mereka nikah, mereka sudah membahas kitab yang disebut dengan kitab apa tentang pernikahan yang telah dikarang oleh Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Bandani. Kitab Ugudul Jain yang sudah kita bahas, dan bahkan di Nabawi TV kita sudah bahas. Sudah lengkap. Sebelum kita membahas tentang kitab Shalahul Usrah, kita sudah membahas tentang kitab Ugudul Jain. Jadi pemirsa, ulang-ulang lagi yang ada di dalam Nabawi TV ini, kitab awal-awal kita dalam kajian kita, kitab Ugudul Jain yang telah dikarang oleh Sayyidil Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Bandani. Alangkah indah sebelum nikah baca kitab itu. Bahkan zaman-zaman dahulu aliyah mereka sudah harus membahas kitab atau sudah membaca kitab Ugudul Jain di aliyah. Atau zaman dahulunya lagi bahkan sanawiyah. Tapi sekarang kita lihat bahkan udah di S1 bahkan. Masya Allah. Udah S1 sarjana agama katanya, atau bahkan master agama, atau apa lagi, la ilaha illallah. Belum tentu mereka tahu tentang kitab Ugudul Jain. Mendengar namanya saja tidak, apalagi untuk membaca, apalagi untuk bisa memahaminya, untuk mentadaburkannya, untuk mengamalkannya. Ya Allah, kemerosotan yang sangat dahsyat zaman sekarang jamaah sekalian. Ya Allah. Jadi indah kalau dalam syariat Islam orang sebelum berlayar dia sudah tahu tentang ilmu pelayaran.
Harus tahu. Seorang kalau misalnya dia mau berniaga, dia harus tahu tentang ilmu perniagaan. Ketika dia mau berangkat haji, dia harus tahu tentang ibadah haji, manasikul haji wal umrah. Sama ini juga, kalau misalnya dia belum punya anak atau dia belum berkeluarga, dia harus membahas tentang kitab yang berkenan tentang pendidikan anak. Ini Masya Allah. Nah ini patut, kitab-kitab seperti ini patut dipelajari bagi orang yang belum berkeluarga dan yang sudah berkeluarga dan bahkan yang sudah lama berkeluarga. Artinya apa? Untuk bisa menjadikan inspirasi besar untuk generasi-generasi sekarang dan yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi di sini dikatakan oleh Habib Umar, fabadalan minad du'ai alaihi yanbaghi an tad'u lah. Ganti daripada engkau nyumpahin, ganti dengan doa. Daripada kita nyumpahin anak, doain anak. Cantik kamu, Masya Allah, cantik anak. Pintar kamu, pintar. Ganteng kamu, ganteng. Alim kamu, alim. Wali kamu, wali. Masya Allah. Padahal Masya Allah, kita lihat terkadang kita dengan anak, kalau lagi banyak gerak, pusing. Enggak banyak gerak, pusing. Inilah dunia jamaah. Terkadang anak kalau lagi sakit kita merasa, waduh puyeng, kok anak biasanya banyak gerak, kalau enggak jangan-jangan sakit, dia sakit. Ketika dia udah banyak gerak kita bingung, seakan kita mengatakan, ini anak, Masya Allah, cuma dalam keadaan tidurnya saja, tidak mengeluarkan tenaga. Kalau lagi tidur baru seakan tidak ada pergerakan. Biarkan dengan ekspresi sang anak. Yang penting kita sebagai orang tua tetap menjaganya. Makanya sebaik-baik pendidikan adalah pendidikan yang langsung dari orang tua kepada sang anak. Jangan lewat baby, apa namanya? Jadi sister. Jangan pakai lewat baby sisteran. Gitu. Jangan pakai baby sister, jangan. Nanti sang anak belum tentu baby sister sholat. Belum tentu baby sister tahu tentang syariat. Belum tentu. Yang tahu bagaimana caranya ngasih makan, ngasih minum, kan yang dia pelajari tentang ilmu baby sisteran kan seperti itu. Gitu. Enggak diajarkan bagaimana berakhlak yang mulia, enggak diajarkan tentang sunnah baginda Rasulullah. Makanya penting nih untuk keluarga-keluarga muslim. Jangan dianggap bahwa ilmu ini adalah remeh, jangan. Gitu. Walau jaa ilaika waqta ghadabika, andaikan datang kepada engkau waktu marah engkau. Orang tua, nih. Engkau lagi marah. Au waqta syiddatika, atau waktu dahsyatnya engkau. Au khalafaka fi amrin, atau waktu yang dimana urusan engkau bersalahan. Fabaddilid du'a alaih, maka ganti sumpahan, i'dil ila du'a lah, ganti dengan keagungan doa. Kalau kita lagi mau ngomelin orang, kita lagi mau nyumpahin orang, ganti, jangan nyumpahin orang. Kita mau ngomong goblok misalnya, gua bener banget Masya Allah. Tadinya sih dia mau ngomong goblok gitu misalnya, gua bener banget Masya Allah, akhirnya nggak jadi. Orang-orang saleh tuh kalau misalnya mau ngomong buruk aja seakan langsung ditutup sama malaikat mulutnya, blok ditutup. Mau ngomong buruk, langsung ditutup. Padahal sih udah ada niatan goblok tuh misalnya, baru gua doang, langsung ditutup sama malaikat. Saking artinya apa? Saking kebanyakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau kebanyakan zikir, kebanyakan istighfar, kebanyakan bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga. Gitu. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala jaga. Makanya perbanyak doa. Kalau orang yang setiap waktu doa, mulutnya bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan yang tidak benar. Kalau apa? Kalau kebanyakan doa. Dia makan, dia berdoa, dia minum, dia berdoa, dia berkaca, dia berdoa, dia berangkat, dia berdoa, dia masuk masjid, mau keluar masjid. Apa saja dia berdoa, maka mulutnya bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Fahadhi sunnatu nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan inilah sunnah Nabi engkau. Ini sunnahnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, apakah cuma sekedar ucapan? Buktikan.
Kalau kita cinta Nabi Muhammad, jangan kita sumpahin orang, jangan. Oh, saya udah benci banget sama dia, tetap jangan sumpahin orang. Ini tadi saya udah ceritakan tentang sejarah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Betapa beliau tidak pernah mencela. Beliau tidak pernah mengungkapkan keburukan kepada orang. Kenapa? Karena mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang qudwah. Sang ikutan kita adalah Nabi Muhammad, tidak lain. Ikutan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar dari mulai sekarang, start dari mulai sekarang ucapan-ucapan yang baik, apalagi kepada sang anak, ucapan yang serba baik. Makanya kalau kita lihat tradisi-tradisi tempo dahulu, ketika mendidik anak dari mulai di buayan, disolawatin anak, masya Allah, disolawatin, tidak dikasih lagu-lagu yang eksentrik atau lagu-lagu apa namanya. Itu ketika anak dalam keadaan buayan, didoakan dan disolawatkan oleh sang ibu. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, sambil apa? Sambil megang-megang anak atau lagi sambil ngayunin anak. Tempo dulu kan diayun gitu. Sekarang Masya Allah berpindah dari salawatan ke apa? Ke musik-musik yang dilarang dalam syariat. Siapapun yang nyanyi, kalau itu adalah dilarang, nggak boleh tetap. Siapapun. Musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang nyanyi haram adalah haram. Apakah menjadi halal? Enggak. Kasihan anak-anak kita. Masya Allah, sekarang kita dengar anak-anak kecil, Masya Allah, nyanyi tentang percintaan hebat banget. Nyanyi tentang papa muda, ibu muda, tahu. Salawatan nggak tahu, ya Allah. Atau nyanyi tentang kucing garong kucing, Masya Allah, kucing garong tahu dia. Tapi tentang salawatan nggak tahu. Ya, karena apa? Saking banyaknya yang dia dengar. Kesalahan siapa? Kesalahan orang tua. Tidak mampu mendidik kalau udah begitu jadinya. Tidak mampu mendidik. Kalau udah begitu jadi, secepat mungkin. Betapa saluran televisi kita, betapa media-media kita jaga betul-betul. Jaga tuh. Tanpa sadar tuh anak kita bisa menjadi Yahudi. Dalam pelajaran kemarin yang telah dibahas oleh Al-Habib Umar, bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi Majusi, na'udzubillah, penyembah matahari. Majusi sih enggak, tapi pola pikirnya Majusi. Ya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ayo, ini sunnah Nabi Muhammad. Doa lagi untuk anak kita, doa lagi buat anak kita, doa lagi buat anak kita. Kenapa kita bisa mendoakan orang, tapi anak kita kenapa kita nggak bisa doakan? Yang seharusnya tuh anak kita jauh lebih besar dan lebih banyak, lebih berkualitas doa kita buat mereka. Faqad kana la yutlabu minhu du'a ala qaumin illa adala min ad-du'a alaihim ila du'a lahum. Yang sungguh terkadang tidak diharapkan doa, yang terkadang tidak diharapkan caci maki, kecuali akan disetarakan terhadap apa yang telah caci makian tersebut. Akhirnya terjadi sesuatu yang sudah disumpahin, terjadi. Dia menyumpahkan satu kaum, akhirnya kaum tersendiri, kaum dia sendiri yang bakal terjadi. Ada orang menyumpahi kaum orang lain, atau menyumpahi ras orang lain misalnya. Akhirnya rasnya dia atau kaumnya dia yang seperti apa yang telah dikatakan. Dia gampang banget untuk menjelek-jelekin anak orang. Akhirnya anaknya sendiri kena imbas dari apa yang telah dikatakan. Tuh lihat nih, ini terbukti dan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga, kalau anak kita mau tetap soleh dan solehah, jaga, ini kita sebagai orang tua jaga, Masya Allah. Dan ini bakal terbentuk bukan cuma sekedar anak saja, anak kita, cucu kita, anak dari cucu kita, terus dan bahkan berketerusan.
pendidikan apa yang telah dididik oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu terasa sampai sekarang. Sudah berapa generasi dari baginda Rasulullah kepada sekarang? Sudah berapa generasi, bergenerasi-generasi dari zaman Rasulullah, keluarga dan sahabat, tabi'in, tabi'in, terus sampai ke kita tuh luar biasa. Tetapi ilmunya baginda Rasulullah hidup, didikan baginda Rasulullah hidup. Allahu Akbar. Wa fi hadza yaqulu syair, dan dalam permasalahan ini seorang pujangga berkata, la tantiganna bima karihta, jangan farubbama natagal lisanu bihadisin fakunu. Tuh lihat, jangan engkau bertutur kata dengan sesuatu yang engkau benci. Sesuatu yang engkau benci engkau katakan dengan buruknya misalnya. Farubbama natagal lisanu bihadisin fakunu, yang bisa jadi apa yang telah dikatakan oleh sang lisan akan terjadi kemudian buat dirinya, kembali buat dirinya. Dia meremehkan orang, dia diremehkan orang. Dia menjelekkan orang, dia dijelekan orang. Dia menyumpahkan orang, dia bakal disumpahkan orang. Wa idza anta la turidu an tudrab fala tadrib. Jika engkau enggak mau dipukul, jangan pukul. Engkau enggak mau dipukul, jangan pukul orang. Engkau enggak mau dicubit, jangan cubit orang. Gitu. Beda. Kalau dengan kata-kata cubit-cubitan itu cubit-cubitan yang bagaimana ceritanya dulu. Cubit-cubitan gitu ya, itu ungkapan-ungkapan lain. Ini pukulan. Ketika engkau enggak mau dipukul, jangan engkau pukul orang. Jangan engkau pukul orang. Jika engkau tidak mau untuk dilecehkan, jangan melecehkan orang. Jangan gitu. La yaskhar min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Fala taqul idza ghadibta alaihi anta satakunu kada. Jangan katakan ketika engkau marah, engkau bakal terjadi yang demikian. Lagi marah-marah kan, Masya Allah, orang gampang mati. Makanya orang kalau udah marah setengah gila tuh. Bener, orang kalau lagi marah setengah gila. Atau bahkan dikatakan orang awal dari gila. Marah-marah lagi ngapa tuh? Ngapa tuh dia pulang kerja dia marah-marah? Kayak orang gila tuh, lihat kan. Kalau kita lihat, nih misalnya ada orang pulang kerja dia marah-marah kayak orang gila. Masya Allah. Ada lagi misalnya, tahu-tahu marah-marah sampai ada orang mengatakan, Masya Allah, ngapa tuh dia? Mabok di mana, minum di mana, mabok di mana. Lihat. Jadi kalau lagi marah-marah setengah gila. Ada marah yang memang diperuntukkan, yang memang diperbolehkan syariat. Kalau lagi perang, marah. Allahu Akbar. Dengan kekuatan besar, takbir. Perang. Kalau lagi perang, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Banci namanya. Serbu, yang Anda santai aja dulu. Enggak, bukan tempatnya. Itu bukan tempatnya santai, bukan tempatnya santuy. bukan tempatnya. Tempatnya santai ada, tempatnya marah ada. Kalau lagi perang, enggak ada kata santai. Walaupun dalam keadaan perang, dalam keadaan marah tetap ada rahmah di situ. Misal perempuan nggak boleh nggak boleh dibunuh, anak-anak kecil nggak boleh dibunuh, orang yang keluar atau lari dari medan laga nih, musuh kita lari kocar-kacir, nggak usah dikejar. Itu tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan marah ada etikanya, ada rahmah. Jadi baginda Rasulullah mengajarkan kepada kita rahmah, sayang, apalagi kepada anak kita. Ya jamaah, sama musuh kita aja rahmah. Sama musuh kita rahmah. Betapa rahmahnya baginda Rasulullah kepada musuh-musuhnya, yang pada akhirnya masuk Islam. Musuh-musuhnya baginda Rasulullah dahulu namanya Khalid bin Walid. Ada namanya Abu Sufyan. Musuh-musuh baginda Rasulullah. Atau sebelumnya Umar bin Khattab, yang pada akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab, musuh Rasulullah. Ya kan? Tapi karena santunnya baginda Rasulullah ketika dakwah di Makkah, santun,
mereka menerima keindahan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ada santunnya. Masuk Islam. Masuk Islam. Sedahsyatnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Lewat doa baginda Rasulullah, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, agungkan Islam di antara dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, atau yang kedua yang namanya Abu Jahal atau Abul Hakam. Allah terima untuk Sayyidina Umar bin Khattab yang pada akhirnya masuk Islam. Tuh lihat, di antara doa baginda Rasulullah, karena memang keras Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi sekeras-kerasnya, kalau sudah dengan kekuatan doa, Allah tarik. Doa baginda Nabi besar Muhammad. Tetap doa lagi. Tetap doa lagi. Ketika beliau dan sahabat-sahabatnya tidak diperbolehkan untuk berdagang, tidak diperbolehkan untuk keluar, tidak diperbolehkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat luar. Diembargo mereka, ya Allah, tidak boleh ada hubungan dengan dunia luar. Rasulullah dan mereka para sahabatnya, apa yang keluar dalam ucapan baginda Rasulullah? Ucapan baginda Rasulullah, doa. Dan ketika baginda Rasulullah dikejar-kejar oleh mereka orang-orang kafir, betapa dikejar oleh anak-anak kecil juga di Taif contohnya. Jatuhnya baginda Rasulullah, kemudian sadar, kemudian lari lagi. Jatuhnya baginda Rasulullah, kemudian siuman, kemudian sadar. Masya Allah, dari beberapa kali pingsan baginda Rasulullah dikejar, kemudian siuman lagi, siuman lagi, siuman lagi. Apa yang terungkap dalam ucapan baginda Rasulullah lewat doanya? Padahal malaikat-malaikat sudah datang. Ada dari Jabal Malaikat namanya, gunung malaikat, yang ketika itu malaikat datang dari gunung tersebut meminta dan menawarkan Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan akan aku hancurkan mereka, kata malaikat yang keluar dari pegunungan tersebut. Apa jawaban baginda Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Itu nama yang sebagaimana saya sebutkan, betapa luar biasa. Pada akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab, yang tadinya benci dengan Rasulullah, lihat khalifah Rasulullah setelah Sayyidina Abu Bakar, dan kuburnya adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar tadinya musuh, pada akhirnya kuburnya berdampingan dengan baginda Rasulullah. Beruntung Sayyidina Umar bin Khattab, beruntung. Kita lihat Sayyidina Khalid bin Walid, pada akhirnya setelah masuk Islam, Masya Allah, menjadi singa padang pasir. Singa padang pasir yang dalam keadaan memimpin peperangan. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena ada sentuhan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat, ada memang ummatud du'a, ummah lid da'wah, ummatud da'wah. Semua yang ada di muka bumi ini adalah umat Nabi Muhammad. Ada umat istijabah, yaitu umat Nabi Muhammad, yaitu kaum muslimin. Ada umat yang memang yang perlu kita dakwahi. Siapa? Mereka. Non-muslim kita dakwahi. Mereka terima, alhamdulillah. Enggak terima, enggak ada masalah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Seperti kita dalam pengajian sekarang ini. Niatkan, bukan hanya kepada kaum muslimin saja, kepada non-muslim, biar mereka tahu bahwa indahnya Islam. Niatkan pula kalau misalnya ada jin nih, jin nonton TV, Nabawi TV atau main HP, terus tahu-tahu ada Nabawi TV, ada kajian-kajian sekarang, biar jin itu buka, kemudian masuk Islam. Bisa jadi gak? Bisa. Agar mereka tahu akan lembutnya dan indahnya Islam. Wa sayakunu mustaqbiluka wa sayakunu mustaqbilaka kada, yang akan terjadi, masa yang akan datang kau seperti itu, gara-gara engkau nyumpain orang. Engkau nyumpain orang, engkau yang kena. Tuh, Masya Allah. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Akhirnya ketika kita jahat, anak kita jadi jahat. Naudzubillah min dzalik. Sampai orang mengatakan, emang buah nggak jauh dari pohon. Tuh, akhirnya seperti itu. Emang buah nggak jauh dari pohon, gitu. Bapaknya bandel, ya anaknya juga bandel. Tuh lihat, gitu. Bakal jadi buah ucapan. Fatantigu bima tata'allam min husulihi ba'da dzalika. Maka engkau berkata dengan sesuatu yang menyakitkan
dari menghasilkan yang dari demikian itu. Akhirnya sulit, mengalami masa-masa sulit engkau, gara-gara ucapan engkau juga. Makanya orang kalau nggak bersyukur terhadap nikmatnya Allah, bagaimana mungkin dia bersabar? Dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh, kalau lisan yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia bersabar? Gitu. La tantik bimithli hadza, jangan kau ucapkan ini, jangan ngucapin apa? Ngucapin keburukan, jangan nyumpahin orang, jangan. Bal baddilhu bil kalamin thayyibi, bahkan ganti ucapan tersebut dengan ucapan yang baik, al-hasan, yang indah, wa bitafa'ulil hasan, dan dengan perangai kebaikan. Perangai kebaikan. Misal kalau kita mau cinta dan sayang anak-anak kita, namain anak-anak kita namanya Nabi Muhammad. Tafaulan, mudah-mudahan anak kita akhlaknya seperti Nabi Muhammad. Namain anak kita Muhammad, Ahmad. Namain anak-anak kita nama-nama sahabatnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Namain anak-anak kita nama-nama yang ada ma'ubbida wa ma'hubbida. Khairul asma dalam sabda Rasulullah, ma'ubbida wa ma'hubbida, yang ada abadnya, Abdurrahman, Abdul Jalil, Abdul Ghafur. Ini nama anak Abdul Ghafur, panggilannya Gopur. Yang benar Abdul Ghafur, ya Abdul Ghafur. Gitu. Udah gitu di nama-namain yang enggak ada benarnya gitu. Gitu. Udah namanya Ghafur, bagus, dipindah namanya Opung. Ghafur, jangan Opung, Allah Akbar. Udah bagus tuh nama, Masya Allah. Ini orang-orang enggak pada ngaji, jadi akhirnya kayak begitu jadi. Allah Akbar, udah bagus. Ya, namanya bagus, Abdul Wadud, panggil Dud, astagfirullah. Jangan, kita panggil Abdul Wadud, kan hambanya Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi. Kalau untuk dipindah menjadi Dud, astagfirullah. Jangan dong. Nah, lihat betapa penting nama itu jamaah sekalian. Kalau kita mau anak-anak kita seperti Nabi Muhammad, tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad, itu namanya sayang kepada anak. Tafaul namanya. Kalau kita nggak sayang, berarti kita menamakan anak senama-namanya. Tanda tidak sayang orang tua kepada anak. Dia namakan anak apa namanya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada namanya neraka Jahanam. Dia panggil namanya Jahanam. Allahu Akbar. Ada dahulu Nabi Allah Nuh mempunyai anak yang akhirnya tidak berbakti, mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Namain anak Kanaan, namain anak Firaun. Astagfirullahaladzim. Ada di dalam Al-Quran, ada, tetapi ini musuhnya Islam. Abu Lahab, ada kan di dalam Al-Quran? Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abi Lahab ada tuh di dalam Al-Quran. Namain anak Abu Lahab, na'udzubillah min dzalik. Enggak tahu bahwa itu musuh. Wa waqtal ghadab, waktunya marah. Haitsu syara'al haqqu lakal ghadab, sekira-kira diperintahkan syariat untuk marah. Kalau lagi marah, ketika diperintahkan lewat syariat marah. Lagi perang, marah. Islam dihina, marah. Allah dan Rasulullah dihina, marah. Tapi kalau kita dihina, sabar. Kita dihina nih, sabar. Tapi kalau udah Allah dan Rasulullah, Islam ini dihina, nggak pakai marah-marah. Nggak pakai santai-santai, marah. Betapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan mereka para sahabat, keluarga baginda Rasulullah, ketika mereka dibuka marahnya untuk diri mereka, mereka nggak marah. Tapi lihat, kalau baginda Rasulullah sudah
ucapkan keburukan, Masya Allah, bagaikan mereka singa di padang pasir yang siap untuk menerkam. Inilah umat Islam yang seharusnya seperti itu, siap untuk menerkam siapapun, nggak ada rasa takut-takutnya. Alangkah indah ulama-ulama kita yang istiqamah, yang selalu dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Islam ini dicemarkan, ketika Nabi Muhammad diburukkan, oh bakal menjadi kekuatan besar. Kelihatannya Masya Allah santai, tawadhu, tapi Masya Allah ketika agama ini sudah mulai diperburukkan, agama ini sudah mulai bagaikan dipropagandakan, maka jangan sekali-kali mengganggu macan yang lagi tidur. Macan lagi tidur, Masya Allah. Atau ada kumis macan lagi santai, diambil kumisnya, diterkam gitu. Jangan seperti macan yang ada di taman safari. Jangan menjadi macan yang ada di pasar minggu lagi. Kenapa? Itu buat tontonan. Udah gak punya kekuatan, kenapa? Buat tontonan. Janganlah ulama seperti itu. Cuma sekadar tontonan doang. Ya, gak punya kekuatan. Oh, tuh macan, memang tuh macan, tapi dijadikan buah tepuk tanganan saja. Allahu Akbar. Jadi kita seperti macan-macan yang macannya keluarga baginda Rasulullah dan sahabat. Gitu. Kenapa? Ada waktunya marah, memang. Ada waktunya marah. Istri kemana-mana nggak pakai jilbab, marah. Gitu. Putri kita kemana-mana nggak pakai jilbab, marah. Bukan waktunya diam, santai. Ingat kewajiban engkau sebagai orang tua bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Santai aja, nggak pakai santai. Oh, keluarga saya adalah keluarga yang bebas. Masya Allah. Bukan yang santai seperti ini, bukan rahmah. Keluarga saya ini keluarga yang merdeka. Silakan istri saya pakai jilbab, nggak pakai jilbab juga nggak ada masalah. Putri-putri saya nggak pakai jilbab nggak ada masalah. Atau bahkan agamanya berbeda juga nggak masalah. Ini naudzubillah min dzalik. Ini ucapan-ucapan yang datang dari non-Islam. Ini ucapan-ucapan musuhnya Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya masuk di dalam kepribadian kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Dan banyak kita dengar ucapan-ucapan seperti itu. Sangat-sangat miris. Ada seorang muslim mengatakan seperti itu. Masalah jilbab itu masalah pribadi-pribadi. Mana kewajiban orang tua? Apakah dia tidak pernah tahu hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia tidak pernah tahu sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman, "Qu anfusakum ahlikum nar." Jaga diri kalian, anak dan istri kalian. Keluarga di situ adalah anak dan istri. Falyakunil ghadab min ajlillahi tabaraka wa ta'ala, dan jadikan marah landasan Allah. Kalau lagi marah karena Allah, artinya menjadi pahala. Waktunya marah-marah, Masya Allah. Anak kita sudah dewasa nggak mau sholat, marah. Anak kita sudah balik nggak mau ngaji, marah. Walaupun ada aturan-aturan marah di situ, marahnya rahmah. Mugayyadan bimawazina, dan terukur dengan bentuk-bentuk timbangan tata'amal biha 'alal wajhil matlub, yang engkau bisa bersosialisasi dengan cara yang sudah ditentukan, min ghairi ifratin wala tafrid, tanpa berkelebihan dan tanpa juga kurang. Ajarkan anak kita. Kelebihan, kebanyakan kita ngajar inilah itu, jangan. Anak kita lagi mau tidur, kemudian kita ajarin ngaji lagi. Anak kita lagi mau tidur, kemudian kita ajarin lagi. Kesian, waktunya tidur. Jangan berkebanyakan, dan juga jangan kekurangan. Jangan kebanyakan main mulu, main lagi, ada waktunya. Jadi ada di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membiarkan Sayyidina Hasan dan Al Husain bermain dengan beliau. Dan bahkan main pedang-pedangan dengan beliau. Sayyidina Rasul main pedang-pedangan dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bahkan main, kalau dalam istilah kita, main kebo-keboan. Rasulullah yang jadi
kayak kebo-keboannya itu Sayyidul Hasan dan Sayyidul Husain yang ada di atasnya. Main kebo-keboan. Gitu. Kemudian ketika itu Sayyidina Bilal mengatakan, ni'mar rakib, ni'mar rakib, seindah-indahnya orang yang naik, ni'mar rakibani huma, sebaik-baik orang yang menunggang ini keduanya, Sayyidul Hasan dan Husain. Kenapa? Yang ditunggang siapa? Rasulullah. Seakan main kebo-keboan. Ada waktunya. Waktunya Rasulullah salat, waktu azan tiba. Ketika mulai terdengar suara Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu Sayyidina Rasul seakan tidak mengenal siapapun yang ada di hadapannya. Kenapa? Untuk langsung sergap menuju masjid untuk salat. Waktunya santai-santai. Itulah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada waktu-waktu di mana kita bisa berlemah lembut. Ada waktu-waktu kita untuk, memang ada waktu-waktunya yang untuk kita jalankan dengan ketentuan-ketentuan syariat yang ada. Jadi kan indah kalau tidak ada ifrat dan tidak ada tafril. Enggak berkebanyakan, enggak berkekurangan. Enak. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu pertengahannya. Asik. Itulah yang telah diterapkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti aturan yang datang dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aturan yang datang dari keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang kita di zaman-zaman sekarang kita ikutin aturan-aturan mereka kepada kaum-kaum salihin yang ada. Jadi indah sekali, sampai kalau misalnya kita mau mengikuti perjalanan mereka sudah ada contohnya. Kita lihat, yang kalau misalnya kita lihat betapa luar biasa didikan Al-Habib Umar kepada putra-putrinya, Masya Allah. Lihat, dan sudah dibukukan. Yang perempuan-perempuan bisa melihat atau mungkin bertanya kepada istri-istri beliau atau putri-putri beliau. Yang laki-laki bisa melihat akan keagungan Al-Habib Umar dan putranya, misal. Kemudian melihat akan perjalanan mereka para kaum-kaum salihin. Kenapa? Karena mereka betul-betul mengikuti perjalanannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti mereka. Masya Allah. Kalau misalnya kita lihat guru-guru kita, jamaah sekalian, terkadang untuk cuma sekedar beli cabai saja tidak punya. Untuk cuma sekedar mau beli cabai saja tidak punya. Tapi satu waktu ketika mereka mau bersedekah, seakan mereka bersedekah dengan harga mobil. Tapi ketika satu waktu untuk bersedekah, cuma sekedar satu cabai nggak bisa. Ya Allah, itulah kaum salihin kita, ikuti. Dan kalau misalnya kita mau mempunyai anak keturunan yang soleh dan solehah, jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada guru. Kita berburuk sangka kepada guru, nggak bakal mungkin anak keturunan kita, tidak bakal mungkin anak keturunan kita bakal menjadi soleh. Mustahil. Sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menghendaki anak soleh dan salihah, tapi kita sendiri berburuk sangka kepada guru-guru kita. Berburuk sangka, ingat, berburuk sangka kepada guru-guru, berburuk sangka kepada mereka kaum salihin, itu bakal menjadi racun yang menebar di dalam dirinya dan kepada anak-anaknya. Nauzubillah min dzalik. Jangan harap anak kalian saleh dan salehah kalau hati kalian mempunyai rasa benci kepada kaum salihin. Apalagi yang kaum salihin tersebut adalah gurunya sendiri. Hatta dikatakan oleh Habib Umar, hatta walaupun engkau belajar kepada kutub zaman, engkau belajar kepada kutub zaman, pimpinan para wali pada zamannya, enggak bakal mendapatkan keridhaan Allah. Nisbi, sirna, dan tidak bermanfaat semuanya. Walaupun dia belajar ke timur, barat, utara, selatan, tidak dengan ridha guru, susah. Kalau anak tidak ridha dengan orang tua, susah. Maka dari itu keduanya merupakan sebuah keagungan. Maka baginda Rasulullah wajar dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak dan bahkan ditakwilkan, dijelaskan oleh mereka para ulama-ulama saleh, al-aba tsalatsa, orang tua itu ada tiga. Yang pertama adalah orang tua engkau, abun auladak, yang telah melahirkan engkau, yaitu bapak dan ibu engkau. Yang kedua adalah abun allamakallah, orang tua yang telah mengajarkan engkau kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah abun zawwajaka bintah, orang tua yang telah
menikahkan engkau kepada putrinya. Mana yang lebih istimewa di antara yang tiga? Adalah abun 'allamakallah, orang tua yang telah mengajarkan engkau tentang Allah. Ini dia. Makanya ulama-ulama kita, mereka mempunyai anak, betapa mereka jadi orang tua, jadi guru juga. Sebelum itu anak belajar kepada ulama yang lain, sebelum itu anak belajar kepada guru-guru yang lain, kepada kiai atau kepada habaib yang lain. Orang tuanya dulu yang jadi guru utamanya. Kenapa? Kedudukan orang tuanya bakal menjadi guru. Guru dan orang tuanya jauh lebih istimewa kalau begitu jadinya, daripada cuma sekedar orang tua saja atau sekedar guru saja. Tuh lihat kaum solehin kita. Mereka tahu hakikat yang ada. Mereka nggak mau anaknya belajar kepada yang lain kecuali harus kepada dia dulu. Jadilah beliau orang tua dan guru. Betul gak jemaah? Walaupun tuh anak diajarkan cuma sekedar sholat, diajarkan wudu, diajarkan kemudian cara-cara sholat, wudu, kemudian syariat baginda Rasulullah yang kelihatan biasa-biasa saja, dari 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa di bulan suci Ramadan, kemudian haji. Seperti itu saja misalnya, udah menjadi guru. Atau yang kecil daripada itu udah menjadi guru. Lembut sekali nih orang-orang tua kita. Karena apa? Karena mengikuti tradisi dari ulama-ulama setelahnya. Maka dari itu, kebiasaan yang sudah ada di dalam adat kebiasaan orang-orang tua kita yang saleh, guru-guru kita yang saleh, kita pertahankan. Al-'adah muhakkamah. Al-'adah bisa menjadi kekuatan hukum yang ada. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita mempunyai iri hati sama ulama, apalagi guru. Dendam apalagi. Aneh kalau misalnya ada murid dendam sama gurunya, aneh banget. Dengki lagi. Tuh guru duitnya banyak banget, astagfirullah, dengki dia. Yang harusnya dia ngasih duit kepada guru, kemudian guru mempunyai duit kemudian didengkiin. La haula wala quwwata illa billah. Buruk sangka. Apalagi ingkar kepada gurunya. Nauzubillah min dzalik. Meremehkan gurunya, apalagi tebar fitnah di sana dan di sini tentang gurunya. Nauzubillah min dzalik. Tertutup surga buat dia, naudzubillah. Terbuka neraka buat dia. Walaupun jidatnya hitam dengan banyaknya sujud. Lihat nih jamaah. Walaupun puasanya dia banyak setiap hari bahkan. Setiap hari dia puasa, bukan hanya Ramadan saja. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Sedekah engkau kepada orang yang menjerit akan kelaparan lebih baik daripada membangun Ka'bah. Itu lihat, sedekahnya engkau kepada orang yang lapar itu lebih istimewa daripada engkau membangun Ka'bah. Betapa luar biasa kepedulian seorang muslim kepada muslim, apalagi kepada orang soleh, dan apalagi kepada ulama, dan itu adalah gurunya sendiri. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga-keluarga kita untuk selalu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah dan as-salafun salihun, guru-guru kita dan orang-orang tua kita yang saleh. Al-Fatihah wal qabul wa tamam bir Rasul wa ila hadrati sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahil ghafuri lil 'amdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji mama wa li anbiya khitama wa ala al-anil kirami wa sabikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa innana asrafna wa ala lama ashrafna fatum alayna tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات
وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نالها باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدال طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.